Mendengar kata kupu-kupu atau ngengak, biasanya yang terbayang serangga cantik dengan sayap berbagai warna. Selain sayap yang elok, mereka juga mempunyai belalai panjang untuk menghisap nektar bunga. Ternyata belalai panjang tersebut telah dimiliki sejak lama oleh nenek moyang kupu-kupu dan nengat. Sebuah temuan terbaru yang dilakukan peneliti asal Eropa membuktikan hal ini. Cara berkembang biak kupu-kupu adalah karena adanya perkawinan antara kupu-kupu jantan dan kupu-kupu betina, yang mana akhirnya akan menghasilkan telur. Dari telur tersebut, kupu-kupu berkembang melalui proses yang disebut metamorfosis. Dalam bahasa Yunani, metamorfosis berarti transformasi atau perubahan bentuk. Metamorfosis kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang diletakkan pada permukaan tanaman seperti daun oleh kupu-kupu betina dewasa. Nantinya, tanaman yang disinggahi oleh telur dari kupu-kupu betina ini akan menjadi makanan untuk si telur saat menetas dan menjadi ulat. Telur kupu-kupu ini biasanya diletakkan pada tanaman di sepanjang musim semi, panas, atau gugur. Namun, beberapa jenis kupu-kupu juga ada yang meletakkan telurnya saat musim hujan, salju, maupun kemarau, tergantung dengan jenis kupu-kupu. Dalam sekali bertelur, kupu-kupu betina mengeluarkan beberapa butir telur hingga ratusan. Meski begitu, dari semua telur yang ditetaskan, tak semuanya bisa bertahan hidup. Ukuran telur kupu-kupu sangat kecil tapi masih bisa terlihat secara kasat mata. Bentuk telur kupu-kupu juga bervariasi, mulai dari berbentuk bulat hingga oval berusuk. Dan telur kupu-kupu umumnya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Tahap metamorfosis kupu-kupu selanjutnya ialah larva. Dalam fase ini, tugas ulat ialah makan sebanyak-banyaknya tanaman yang ia hinggapi saat menjadi telur. Sebagian ulat bahkan mengonsumsi cangkangnya sendiri sebagai makanan pertamanya. Karena larva adalah masa-masa pertumbuhan dan membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan kulitnya sebanyak 4 hingga 6 kali selama menjadi ulat. Sedangkan periode pergantian kulit pada larva ini disebut instar. Makanan yang dilahap selama menjadi ulat akan disimpan dan digunakan ketika metamorfosisnya telah sempurna menjadi kepompong dan kupu-kupu. Ukuran tubuh ulat akan bertumbuh 100 kali lipat lebih besar dari saat ia menetas. Misalnya, telur kupu-kupu seukuran kepala peniti, dan ketika menetas ukurannya tidak jauh berbeda dengan cangkang telur. Namun, ulat tersebut akan tumbuh hingga sepanjang 5 cm dalam beberapa minggu. Bentuk larva kupu-kupu bervariasi, ada yang berbentuk silindris dan tak jarang banyak larva yang memiliki rambut, duri, tuberkel atau filamen. Saat larva telah mencapai pada pertumbuhan maksimal, ia akan berhenti makan. Lalu, mencari tempat berlindung di ranting atau daun dan membungkus dirinya dengan anyaman benang. Selanjutnya, ia akan memasuki fase prepupa kemudian melepaskan kulit terakhir kalinya dan membentuk pupa atau kepompong. Fase pupa ini akan berlangsung selama beberapa minggu bahkan hingga berbulan-bulan. Bahkan, sejumlah spesies kupu-kupu memiliki tahapan kepompong hingga 2 tahun. Umumnya, pupa berupa kertas, bertekstur halus, dan berupa struktur tanpa anggota tubuh. Biasanya, pupa berwarna hijau, coklat, atau menyesuaikan dengan warna ranting dan daun yang dihinggapi. Meskipun dari luar tampak tidak terjadi apapun, namun berbagai perubahan sedang terjadi di dalam pupa. Sel khusus yang ada pada larva kini mulai berkembang pesat saat menjadi pupa. Sel-sel inilah yang akan membentuk kaki, sayap, mata, dan bagian kupu-kupu lainnya secara sempurna. Setelah melalui rangkaian tahapan metamorfosis kupu-kupu, kini saatnya larva keluar dari pupa dan menjadi kupu-kupu. Proses ini disebut dengan imago. Ketika seekor kupu-kupu keluar dari kepompong, sayapnya akan terlihat kusut. Di saat itu, kupu-kupu akan menggantung dengan sayapnya mengarah ke bawah dan akan mulai memompa sayap yang penuh dengan cairan dari tubuhnya untuk meluruskannya. Kemudian kupu-kupu harus menunggu beberapa jam sampai sayapnya mengeras dan mengering sebelum bisa terbang. Setiap spesies memiliki warna dan sayap kupu-kupu maupun bentuk antena dan bentuk tubuh yang berbeda. Usia kebanyakan kupu-kupu dewasa adalah sekitar 2-3 minggu tetapi ini dapat bervariasi pada beberapa spesies. Melansir dari West Forest Service,
Spesies kupu-kupu seperti monarch, atau kupu-kupu raja dapat hidup selama berbulan-bulan atau sekitar 8-9 bulan. Kupu-kupu monarch yang dimaksud adalah yang hidup pada musim dingin, dan merupakan kupu-kupu generasi terakhir pada suatu tahun. Beberapa spesies lainnya juga bisa berhibernasi selama musim dingin dan bertahan hidup beberapa bulan lebih lama. Dalam masa hidup mereka, kupu-kupu dewasa betina harus menemukan pasangan dan tanaman yang tepat untuk bertelur dan memulai siklus hidup kupu-kupu lagi. Kini, si larva telah menjadi kupu-kupu bersayap indah dan tugas mereka adalah kawin lalu bertelur untuk mengembangbiakan spesiesnya. Setelah berubah menjadi kupu-kupu, mereka memakan nektar dari bunga untuk mendapatkan energi dan tetap hidup. Namun, ada juga spesies kupu-kupu yang tidak makan selama hidupnya.